Jadi Anda sudah kami ajari membaca Alkitab secara histori, ya. Tetapi sekali ini Anda kami ajar lewat eksegesi, meaning, apa artinya, ya. Oke. Umpamanya tadi, nggak usah 2 kali, nanti terlalu jauh. Lihat saja ayat 51. Yang sudah saya kirim ini kan ayat 51, ya. Oke, coba lihat di sini ayat 51, nanti kita bandingkan. Sudah ayat 51 di sini. Di sini anak manusia, halaman 28 kalau di buku ini. Itu ditulis paling bawah ialah anak manusia. Apa artinya anak manusia? Karena seringkali Yesus menyebut dirinya anak manusia. Anda harus uraikan itu apa artinya. Jadi buku ini tidak akan dia menceritakannya, tapi buku ini akan menjelaskan arti-arti kata-kata. Itu prinsipnya, sehingga kita bisa lebih mendalam. Halaman 28, anak manusia, ya. Ini sebutan, ya. Saya baca, kita lihat, ya. Ini adalah sebutan yang dipilih Yesus sendiri. Jadi anak manusia, Yesus menyebut dirinya anak manusia. Baru disambung, ini adalah sesuatu berasal dari bahasa Ibrani yang merujuk pada manusia, Mazmur dan Yehezkel. Namun karena penggunaannya dalam Daniel pasal 7, kata ini menjadi milik kualitas ilahi. Jadi kalau kita bayangkan anak manusia itu seperti Adam dan Hawa, berbeda, salah kita menafsirkannya. Iya, salah kita menafsirkannya. Yesus menyatakan dirinya anak manusia tidaklah sama dengan Adam dan Hawa. Makanya dia memiliki kualitas ilahi. Jadi anak manusia itu artinya di sini memiliki kualitas Allah, ya. Nah, berikutnya, kata ini tidak memiliki kadar nasional atau militerisme, karena itu tidak digunakan oleh para nabi. Jadi nabi-nabi tidak memakai Yesus itu anak manusia. Yesus memilihnya karena kata ini mengandung kedua aspek sifat ilahinya. Jadi anak manusia itu artinya sifat ilahi. Iya. Mau lebih naik sedikit, itu di atasnya malaikat-malaikat Allah turun naik. Oke, kita lihat, ya. Jangan putus asa kalau payah, ya, karena Anda mau lebih pintar, ya. Iya, karena Anda mau lebih pintar. Iya, kalau mau lebih pintar harus juga bahannya lebih pintar. Makanya saya di mana-mana saja ada kesempatan kuliah, saya terus, karena saya mau lebih pintar. Cuma sekali ini aku tidak kuliah kalau ke Australia. Asal aku ke Australia pasti aku kuliah. Belakangan ini aku kuliah dari Kisah Para Rasul. Sebelumnya aku kuliah Injil Yohanes, ya. Setiap ada kesempatan, ya. Ya, karena kalau mau lebih pintar harus lebih banyak yang kita tahu. Jadi selama ini Anda kami ajar hanya dalam bentuk cerita. Maka enak mendengarnya, kan? Oh, pesta di Kana gitu, ya. Oke. Oh, Yesus menyembuhkan orang lumpuh gitu, ya. Rupanya belum cukup kalau itu aja gizi kita. Kalau kita mau tambah iman kita, ya. Jadi ini kualitasnya. Langit terbuka, udah hilang. Jadi langit terbuka, malaikat-malaikat turun naik kepada anak manusia. Inilah kualitasnya, menyambungkan sorga dan bumi, ya. Itu nanti kan kita sampai, ya.
Ya, itulah latar belakangnya di sini. Jadi Anda akan saya ajari sebagian-sebagian. Nanti sudah sampai sini, masuk lagi sini. Masuk lagi sini, masuk lagi sini. Gelar itu nggak laku dalam zaman kami. Kualitas yang laku. Sekarang pun kurasa nggaknya laku gelar, makanya banyak insinyur pertanian jadi tukang cuci laundry karena nggak ada kemampuannya. Ya, saya sudah mulai khotbah dari gelandangan seluruh kota Medan, khotbah di anak-anak seluruh Kuilhan itu komando wilayah militer seluruh Sumatera Utara, di Angkatan Udara, di Angkatan Darat, di Kepolisian, di Belawan. Saya sudah ngajar di Bea Cukai Sumatera Utara, di Polonia itu yang kubilang, terkejut aku kan kubilang. Dan aku mengajar di mana-mana. Nggak ada gelarku dari dulu. Gelarku cuma anak manusia, lahir sebagai orang berdosa. Nanti Anda akan dipanggil orang, makanya kita akan promosikan Anda ke gereja-gereja supaya laku. Iya, nanti kalau orang senang kan Anda dipanggil kan, maka aku sering dipanggil dulu. Kalau sekarang dipanggil pun aku rasa nggak mau lagi aku selain di STT. Udah aku janjikan nggak mau khotbah di mana-mana kecuali di sini, nggak lain nggak mau. Ya, dulu undangan aku terus khotbah. Ya, dulu kan ini kan terbupati ya. Saya terus ngajar dulu. Ya, di ini Polres kan, di Polres aku terus ngajar. Kantor gubernur itu kurasa lama kali aku sampai bosan aku di situ ngajar. Setiap hari Jumat. Nah, makanya kalau Natal ya pastilah aku di situ jumpa dengan gubernur. Ya. Tetapi sekarang jangan lagi diundang, pasti aku tidak mau. Natal kan barusan kita Natal di kesehatan seluruh Kabupaten Karo kan khotbahku di Hotel Sibaya Hotel. Aku bilang jangan lagi undang, nggak mau lagi aku kecuali di sini. Iya, karena itu kesempatan. Makanya nanti saya mulai promosikan Anda. Kalau laku kan nanti Anda dipanggil kan. Oh, siang itu khotbahnya mantap. Oh, undang ini. Nanti ini khotbah ini gitu. Ya, itu maksudku tadi. Jadi kita coba ya. Makanya aku suka belajar kan aku bilang tadi. Nah, makanya tadi aku bilang aku suka belajar. Sudah umur segini, asal ada kesempatan pasti aku belajar. Karena ke Australia diizinkan kita sekolah 3 bulan. Sekolah mana saja. Itu jadi bisa. Ya, nah makanya ke sana ada negara mereka mau mendidik rakyat. Ya, jadi begitu keluar surat visa saya langsung keluar. Anda boleh belajar selama 3 bulan. Makanya belajar aku di sana kadang-kadang 2 bulan ya. Cukuplah, tutup gitu ya. Oke, ini lagi mata pelajarannya. Belajar lagi nih. Nah, dulu aku belajar kitab Nabi Yesaya. Waktu bulan masih Covid semua, jadi masih takut pula aku. Februari kan masih Covid. Nah, aku masuk ke kelasnya kitab Nabi Yesaya. Jadi dari situlah aku dapat penterjemahan Alkitab ini. Nah, mana tahu Anda mau. Ya. Ini namanya. Ini namanya New English Translation. Letaknya ini di Holy Bible. Ini letaknya. Jadi kalau Anda mau belajar umpamanya anak manusia tadi, masuk Holy Bible, ambil yang translation New English Translation, pilih di situ namanya nanti The Son of Man. Dia jelaskan artinya anak manusia. Anak manusia itu Son of Man kan gitu ya? Ya. Orang yang lain kan masih bingung-bingung. Apa itu Son, Pak? Katanya matahari katanya. Jadi kan begini ya, Mak? Ya. Jadi itu di sini nanti Anda belajar. Satria kemarin sudah dapat. Ini asli originalnya. Jadi Anda bisa mengerti dari mana ilmu Bapak ini ajarkan semua. Ku kasih tahu. Ya, ada lagi kurasa 4 tafsiranku. Ya, tapi nggak usah terlalu banyak. Yang bisa Anda pelajari saja sebentar. Makanya selangkah demi selangkah. Nanti ku kasih lagi yang lain. Tapi kalau kami nggak tahu bahasa Inggris bagaimana, Pak? Gampang kali. Inggris itu sekarang sudah dilutut, di mana saja pun bisa dibuat. Langsung saja Google, kalian kan pakai Google Driver ya? Ya, masukkan situ, keluar, langsung keluar. Ini semua kan baru tadi malam aku nggak bisa tidur, ke Google Driver lah yang aku kasih tadi, yang kita baca itu. Ya.
Jadi sekarang pindah kita sedikit, bukan lagi cerita ya. Nah, ya itu telling the story namanya kalau di sana. Ya bagaimana mengkhotbahkan supaya gampang itu dengan cerita ya. Ya maka nanti kalau Anda ke gereja-gereja ceritalah buat ya supaya bisa dimengerti. Ya. Ya, tapi nanti kalau sudah lebih pintar dia, jangan lagi pula cerita terus, itu kan nggak enak ya. Berarti nggak tambah lagi nanti ilmunya. Nah oke. Sekarang bagaimana? Ada yang Anda dapat atau belum? Jadi belajar Alkitab ini bagi aku tidak main-main. Makanya kawanku ini nanti dalam penguburannya, kemarin dikirim dari New Zealand sama aku penguburannya, jangan kirim bunga katanya. Jadi semua persembahan diberikan kepada misioneri katanya. Dia mati, semua persembahan yang diberikan sama dia diberikan kepada siapa? Misioneri. Kalau kita bagaimana? Kantongkan saja. Ya kan, nilai hidup kita ini kan sangat rendah. Cuma perjuangannya apa? Perut. Iya, itu yang kita maksudkan tadi, kita bisa ya itu ya. Inilah yang dulu katakan dia mau bantu aku misi ke Tibet. Aku bilang cukup uangku gitu. Inilah yang meninggal ini. Jadi nggak aku terima bantuannya itu. Nah, sekarang dia meninggal juga. Kalau nanti ada orang kirim bunga, jangan, karena bunga besok sudah layu kan gitu ya. Jadi kalau Anda mau kirim bunga, kirimkan saja uang supaya kita berikan kepada misioneri kita. Dibayangkannya hidup kan bernilai hidupnya. Iya, jadi cara hidupnya itu bernilai ya. Oke, sekarang bisa kita yang begini tadi sudah tahu semua. Oke, kita baca sedikit yang kukirim tadi. Ya, sedikit ya. Nanti akan kukirim kalau ku dapat ya. Aku suka mengirim. Memberi maksudku. Iya. Iya. Sudah lihat HP Anda sebentar aja, enggak usah terlalu lama. Sudah lihat yang dikirim tadi kah? Apa judulnya? Ayat 51. Sungguh-sungguh. Ya. Baru disambungnya, sering digunakan untuk menekankan pentingnya. Jadi kata sungguh-sungguh itu artinya menekankan sungguh-sungguh. Dan kebenaran pernyataan yang akan datang. Surga terbuka dan para malaikat naik turun. Sama dengan buku ini kan? Iya. Malaikat naik turun. Mengingat konteks 1:47. Besar kemungkinannya Kejadian 28 ayat 12. Di mana Yakub bermimpi tentang sebuah tangga dari sorga ya. Tahu mimpinya Yakub ya? Ya, berdoa dia di Peniel namanya tempatnya itu ya. Dilihatnya langit terbuka, ada tangga naik turun malaikat. Apa artinya itu gitu. Nah, baru dilanjutkannya. Maksud Yesus kepada Nathanael adalah seperti Yakub yang mengalami wahyu supranatural atau wahyu yang diturunkan dari sorga. Nathanael dan murid-murid lainnya akan mengalami komunikasi supranatural yang menegaskan siapa Yesus. Oke, kita lihat lagi. Selain itu, istilah anak manusia. Ya, itu ayat 51 tadi ya. Anak manusia ini adalah sebutan favorit untuk Yesus. Seringkali Yesus menyebutkan anak manusia. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kan gitu ya? Ya, berarti di situ bukan manusianya Yesus yang disebutkannya. Karena anak manusia tidak mungkin mengampuni dosa. Karena Allah yang cuma bisa mengampuni dosa. Maka arti anak manusia sebagian besar diucapkan oleh Yesus mengungkapkan lebih daripada 80 kali Yesus menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Berarti penting apa artinya, makanya Yesus mengatakan anak manusia. Berikutnya, dalam PB kata ini hanya mengacu pada Yesus dan sebagian besar muncul dalam Injil. Nah, dalam Injil Yohanes ungkapan anak manusia ini muncul 13 kali cuma. Ya. Dan paling sering dikaitkan dengan tema apa? Penyalipan. Jadi anak manusia
Kalau itu disebutkannya, maka marilah kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia harus diapa? Diolok, dianiaya, dan disalibkan. Itu artinya anak manusia, bukan anak manusia baby. Ya, kalau di Yesus menyebutkan anak manusia datang untuk melayani, itu menunjukkan bahwa dia melayani dalam kematiannya. Karena kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14 tadi, apa yang disalibkan? Ya, nanti seperti pengalaman Abraham lah. Apa yang dikorbankan Abraham? Ya, anak domba yang sangkut di atas. Iya. Tapi sekarang anak manusia ini adalah menjelma menjadi manusia. Maka kalau disebutkannya dirinya anak manusia, itu berarti dia sehubungan dengan salib. Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, nggak bisa ada sacrifice. Tidak ada sacrifice yang bisa diberikan kepada Allah yang sempurna. Sacrifice itu apa? Ya, korban. Kalau anak domba cuma dikorbankan, kan nggak laku di hadapan Allah. Ya, makanya kalau disebutkannya dia adalah anak manusia, itu artinya seringkali artinya sehubungan dengan dia akan disalibkan untuk pengampunan dosa kita. Ini satu ya, ini ayatnya ya. Tetapi juga otoritas eskatologis, anak manusia akan datang dalam kuasanya. Maka semua mata akan melihat anak manusia akan datang dari surga, menyatakan kehadirannya sebagai manusia, walaupun dia sudah disalibkan dan dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga, nanti tetap dia jadi anak manusia. Itu artinya. Jadi kita nanti akan jumpa dengan dia, mata jumpa dengan mata. Inilah Allahku, anak manusia jadi manusia, bukan jadi roh nanti dia waktu dia datang ke bumi. Maka semua mata akan melihat dia, hubungannya dengan sebagai kedatangannya kedua kali, tidak berubah jadi malaikat. Itu maksudnya. Payah ya? Payahkah? Ya. Atau nggak usah kita pelajari? Ya, tapi ya nanti Anda mungkin pelan-pelan ya, karena ini saya akan naik gunung Anda saya bawa. Ya, nanti Anda bakal menarik sama jemaat Anda. Apa artinya anak manusia? Setiap kali Yesus menyebutkan dalam Injil Yohanes, dia hanya menyatakan 13 kali. Arti yang pertama sekali Yohanes pasal 3 ayat 14. Waktu Yesus berbicara dengan Nikodemus, kan gitu ya. Ya, sebagaimana ular ditinggikan di padang gurun, demikianlah nanti anak manusia akan ditinggikan. Kan begitu ya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kan dihafal. Namanya anak-anak Allah, kan dihafalnya apa yang dikatakan bapaknya. Makanya hafal Alkitab itu. Nah, lebih dalam lagi, Pak, bagaimana rahasianya supaya aku bisa dipakai Allah? Hafallah apa yang Allah mau katakan, supaya waktu kita nggak bawa Alkitab, di sini Alkitabnya. Ya, ini kan artinya ya. Nah, oke, balik lagi berikutnya. Meskipun istilah ini kadang-kadang merajuk kepada manusia atau sebagai pengganti aku ya. Akulah roti hidup ya. Nanti akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kebangkitan. Itu istilahnya ini mempunyai eskatologis sudah ya, terus ke bawah. Sampai sini sajalah. Kan itu aja ya. Jadi anak manusia artinya sampai di sini baru kita harus tahu. Ya, nanti waktu kita belajar, oh artinya anak manusia ini bukan manusia seperti yang kubayangkan. Setiap kali Yesus mengatakan anak manusia itu sehubungan dengan keilahiannya dalam bentuk manusia. Firman menjelma menjadi manusia. Tapi manusianya Yesus tidak sama dengan manusianya Adam. Kan gitu ya. Adam sudah berdosa, manusianya Yesus penuh dengan keilahiannya, tapi supaya bisa dia kulihat, gitu ya. Ya, nanti kita pelajari ayat 18. Kan tadi sudah sampai ayat 18 ya, bahwa anak manusia itu akan menyatakan kemuliaan Allah ya, itu belum. Satu-satu dulu. Jadi kata anak manusia, seluruh Injil itu adalah ada 80. Injil Yohanes memakai 13 kali cuma. Yang pertama kali dipakainya anak manusia itu dalam percakapannya dengan
Nikodemus? Terlalu cepat? Sudah tahu semua percakapan Nikodemus itu pasal 20? Oh. Oke, mari kita baca karena Anda belum baca, saya baca. Ya. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ya. Ya, jadi percakapan ini diungkapkan Tuhan Yesus kepada Nikodemus ya. Yohanes 3 ayat 14 tadi kan? Ya, nanti Anda pelajari ayat-ayatnya. Ya, saya baca ya. Tidak seorang pun, ayat 13 saya mulai baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi anak manusia ini turun dari mana? Dari surga. Maka Dia penduduk surga datang ke bumi. Kan gak sama dengan kita. Kita datang dari barong keresap. Kan begitu ya. Ya dia datang dari surga tapi pergi ke barong keresap gitu maksudnya. Makanya tetap keilahian yang mau diungkapkannya dalam kemanusiaannya. Nah, sekarang ini yang berat. Yesus ini sekaligus Allah, sekaligus manusia. Bagaimana bisa kita mengertinya? Makanya dibuatnya namanya sebagai manusia, anak manusia. Iya, itu rahasianya. Makanya dimulainya tadi dia bukan dari Bethlehem, tapi dia berasal dari surga. Tapi datangnya kemana? Ya ke bumi. Ya, kita datangnya dari bumi, itu kemana? Ya ke surga ya. Ya balik kita. Karena memang kita manusia, orang berdosa. Yesus bukan manusia berdosa, tapi dari surga dia menjadi manusia. Itu yang sukanya. Jadi kalau ditanya orang, dari mana kau tahu ada surga? Nabi-nabi nggak tahu surga. Semua pendiri agama juga nggak tahu ada surga. Yang cuma datang dari surga siapa? Yesus. Makanya aku yakin kali ada surga. Dan dia menjadi manusia. Kalau jadi apa dia kan nggak bisa. Jadi hantu kan nggak bisa. Kan ingat nanti pasal 4 besok kan berjalan di atas air kan. Hantu kata murid-muridnya kan. Karena itu dia cuma tahu. Murid-murid cuma tahu hantu bisa berjalan di atas air. Dia tidak tahu bahwa Yesus bukan hantu tapi bisa berjalan di atas air. Dia datang dari surga sebagai manusia. Makanya bisa kita diampuni dosa kita, bisa kita cakap-cakap. Ya bisa ya. Ya kemarin bagus sekali. Asal dengar nama Yesus rupanya mendatangkan keuntungan 100% itu. Makanya Yesus bukan datang dari Bethlehem. Dia datang turun dari surga. Sudah itu kemana lagi dia? Hah? Ya balik dia ke sana karena memang dari sana dia datang, ya balik lagi dia ke sana. Jadi kalau jawab orang, di mana Yesus sekarang? Nak? Aku pun nggak tahu karena dia penduduk surga, pulang lagi dia ke kampungnya gitu kan. Siapa yang tinggal di surga? Ya cuma satu, Allah. Makanya kalau dia turun dari surga, kita harus mengakui dia itu berarti dia itu siapa? Ya Allah, dia bukan anak barong keresap. Itu arti ayat ini maksudku. Nanti Anda akan ngerti apa artinya sini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yang di surga yang tinggal cuma Allah. Makanya dia datang dari sana, dia Allah dan menyebutkan dirinya anak manusia karena sekarang dia ada di tengah-tengah manusia. Kalau jadi malaikat dia kan nggak bisa tinggal di tengah-tengah kita. Nggak bisa ya dosamu diampuni kan nggak bisa. Ya itu artinya ini. Dia menunjukkan dia Allah turun dari surga. Makanya kalau Anda baca Injil Yohanes ini banyak kali konsumsi yang kita belum mengerti. Umpamanya lah tentang Yohanes tadi apa kata Yohanes tentang Yesus? Dia duluan ya berapa tadi coba? Ya ini agak payah. Tapi inilah yang membuat iman kita kuat. Ayat berapa tadi coba? Coba baca. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Apa artinya itu? Iya dia duluan dari Yohanes. Maka pada mulanya adalah firman, maka
Yohanes mau menyatakan dia itu Allah. Ya. Lahirnya duluan Yohanes. Ya. Tapi sebenarnya sudah Yesus duluan datang ke bumi. Nah, itulah namanya sebelum dia lahir, dia sudah pernah datang ke bumi. Belum dia menjadi anak manusia. Di mana? Iya, dalam ceritanya Sodom Gomora itu kan 3 malaikat ya. Oh, makanlah kamu, kata Abraham ya. Dikasihnya makan orang itu gitu. Ya sudah itu pergi, dia nggak ada lagi di situ. Itulah teopani namanya, kekekalan Allah dinyatakannya sebelum dia pun lahir di kandang domba. Makanya waktu dia katakan, oh sebelum aku ada, dia sudah ada. Dikatakan. Itu menunjukkan kekekalannya Yesus. Firman menjelma menjadi manusia. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, sekarang dia menjelma menjadi manusia. Kalau enggak sudah adanya dia sebelumnya. Itu arti ayat itu. Ya. Oke, nanti kita belajar lebih dalam. Oke, kita lanjutkan bagian kita tadi. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga ya. Tidak ada satu orang pun. Ya. Selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak manusia, penduduk surga. Keilahiannya double di sini. Sebagai manusia ada, dan juga sebagai penduduk surga. Yang penduduk surga tinggal cumalah Yesus adalah Allah sendiri. Berikutnya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ingat ceritanya ini kah? Ini pasti karena Anda suka cerita ya. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Inilah artinya anak manusia harus disalibkan, harus menderita. Inilah menjadi korban. Kejadian pasal 28 tadi ya. Kejadian 22 ayat 8. Di mana Abraham mengambil persembahannya sekarang bukan lagi dari dunia, tapi dari anak manusia. Itulah persembahan kita kepada Allah. Maka semua persembahan kita tidaknya sempurna di hadapan Allah. Persembahan yang laku cuma satu, itulah anak manusia. Itu artinya. Nah, sudah sampai di situ Pak. Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini tujuannya. Makanya benar, tujuan Yesus datang ke bumi supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ya, itu tujuannya. Sebagaimana tujuan ular ditinggikan di padang gurun supaya orang yang sudah berdosa umat Israel ini melihatnya, ya dia sembuh kembali. Itu ya. Nah, jadi anak manusia itu artinya, oh ngertilah aku. Itu sehubungan dengan penyalipan Tuhan Yesus. Oh anak manusia itu artinya, oh aku tahu itu eskatologis. Nanti dia datang sekali lagi sebagai manusia. Jadi Yesus yang kita cakapkan hari ini, kita akan jumpa secara manusia pada masa dia datang. Maka engkau percaya Simon karena engkau percaya Thomas karena engkau melihatnya, kan dia tanya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, karena nanti akan melihatnya. Sekarang belum, karena iman tidak perlu kali melihat ya. Ya itulah dia. Cik, ada yang mau ditanyakan kah? Bisakah mengerti kalian? Kalau enggak biar kutukar lagi cara ku ngajar. Ya bisa lagi kita tukar ya. Yang mana yang bisa mengerti ya, bisa kita tukar lagi, lebih gampang lagi, bawa-bawa lagi. Tapi nanti Anda khotbah di gereja, bosan jemaatnya. Yang kemarin sudah ku dengar itu. Ya itu lagi. Apa artinya tapi kalau ini kan tidak. Ya. Jadi sederhananya tujuan anak manusia satu tidak bisa lupa adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya ngapain? Iya, keselamatan gitu. Ya. Jadi manusia itu Allah itu menderita supaya kita bisa diselamatkan. Itulah artinya anak manusia. Nanti ayat-ayat berikutnya kita tambah ya. Nah, sekarang kita minum dulu.